Selamat datang di Wet Explorer. Nah, kali pertama kita mencoba untuk menjelajah Sophie Rickmers Rex, di mana ini adalah situs kapal tenggelam yang tenggelam pada 10 Mei 1940. Ini sudah lama sekali. Kita flashback sedikit, tepatnya di Oktober 2014, di mana kita mendapat bocoran nih, ada surat dari wali kota ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu pada masa itu Bu Susi Pujiastuti. Nah, dari isi surat itu meminta izin kepada Ibu Menteri untuk membongkar isi kapal Sophie Rickmers. Nah, sebagai penyelam dan sebagai pencinta lingkungan, tentu hal ini menggugah saya untuk membuat petisi. Jadilah petisi itu dalam waktu 1 malam dan kurang dari 24 jam kita sudah mendapatkan ribuan tanda tangan secara online. Nah, ternyata ini terus berlanjut sampai berita ini sampai ke Ibu Susi sendiri dan membatalkan dari pembongkaran kapal tersebut. Nah, Sophie Rickmers ini dibuat di Jerman pada tahun 1920. Jadi tahun 2020 ini tepat 100 tahun Sophie Rickmers ada, dan bertepatan juga dengan 80 tahun Sophie Rickmers berbaring di Laut Sabang di perairan Pria Laut. Nah, ini menjadi cita-cita semua penyelam mungkin untuk menyelam dalam. Demikian juga dengan saya mencoba, udah berulang kali gagal mencoba untuk datang ke Sophie Rickmers. Karena kenapa? Ada ikatan emosional. Setelah kita memenangkan petisi pada tahun 2014 itu, saya ada semacam janji, saya harus mengunjunginya. Minimal saya bisa touching, bisa pegang badannya saja, saya sudah sangat senang sekali. Nah, baru minggu yang lalu, tanggal 6, saya berkesempatan mengunjungi Sophie seperti janji saya. Saya begitu turun, dari kapten menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi downland. Jadi kita sebenarnya sedikit meraba kemarin itu turun di mana. Tapi kapten boat kita itu, beliau orang sudah sering melaut, di mana langsung GPS-nya itu menggunakan feeling. Dia langsung di sini ke sana. Jadi ini pas di tengah kapal katanya. Jadi kita tidak boleh bergeser lagi di sini. Nah, sebelumnya DM yang berangkat guide dan buddy, kita hanya nyelam kemarin itu berdua saja. Persiapannya itu lebih ke persiapan mental saya sebenarnya, karena pertama sekali menyelam di Sophie. Juga pertama sekali menyelam dalam, saya tidak tahu seperti apa. Sebenarnya saya udah berapa kali menyelam di atas 45 meter. Tapi karena Sophie, jadi persiapannya itu luar biasa deg-degan. Malamnya itu hujan, saya udah pikir ini kita tidak bisa mengunjungi Sophie. Saya pun nggak bisa tidur nyenyak malam itu. Nah, terus pada saat kita briefing, DM sudah menyiapkan gambar Sophie. Jadi di mana kita turun, ini berapa, kemudian bottom time-nya pun sudah ditentukan. Kita kemarin bottom time kita itu 18 menit. Nah, begitu kita plek nyemplung, sebelumnya si DM ini sudah kasih tahu, kalau kita tidak bisa menemukan Sophie di kedalaman 35 meter, kita akan naik. Jangan kecewa katanya. Ya saya bilang ya saya tidak akan kecewa. Oke, kita sepakat naik, karena dalam seperti itu juga tidak kondusif berada terlalu lama di dalam dengan posisi mencari. Nah, saya hanya waktu turun saya baca Al-Fatihah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Tak gitu turun, saya agak sedikit tersendat karena kok tiba-tiba saya rasakan mampet, equalizingnya agak susah, tapi saya coba-coba akhirnya ini kabar baik, saya pikir turun. Nah, tiba-tiba DM-nya langsung tunjuk. Saya langsung mengarahkan pandangan ke daerah yang dia tunjuk. Saya lihat downland. Nah, di situ saya sedikit berteriak, wow,
downland. Berarti kita sudah menemukan Sophie. Kita temukan downland itu di sekitar 18 meter, tapi saya lihat 12 meter sudah masih tersambung. Nah, langsung kita turun, sudah menggunakan downland yang tergantung tadi sampai ke Sophie. Rencana saya semula mau shootnya dari atas supaya kelihatan. Lagi-lagi saya grogi, lagi-lagi saya itu tidak mampu menahan rasa seperti mengunjungi suatu tempat yang seperti apa itu. Perasaan saya pun nggak bisa dilukiskan. Nah, begitu turun ke bawah, saya menyentuhnya. Maaf, saya menyentuh Sophie dan saya menangis. Ya mungkin kayak orang-orang bilang kalau menangis di hujan atau di lautan kita nggak tahu. Orang juga nggak tahu air mata kita. Juga kita tidak tahu air mata kita juga asin sama dengan air laut. Dan saya bahagia sekali. 80 tahun Sophie berbaring, saya bisa menyentuhnya. Emosionalnya jangan ditanya. Nah, si DM kita kasih petunjuk, ayo kita keliling katanya. Jadi dengan sukacita saya keliling, saya lihat, oh iya tadi waktu turun ikan, kalau ikan kuping gajah itu mengiringi loh, dia turun. Jadi saya sedikit, makanya sampai lupa mengambil gambar dari atas. Karena dia menemani sampai ke bawah seolah-olah saya disambut di gapuranya. Di gate-nya Sophie seolah-olah saya disambut. Jadi sampai turun ke bawah. Nah, turun ke bawah baru kita lihat di sana itu banyaknya jeti, banyaknya ikan-ikan kecil lain, banyaknya ya sudah satu kemukiman mereka datang naik ke permukaan. Dan saya lihat juga stonefish besar-besar sekali, ada berapa stonefish. Kemudian banyak ada makro juga, cuma karena kita tidak bawa lensa yang butuh untuk makro sehingga saya mengabaikan makro. Masuk saya lihat nudibranch. Nah, DM kasih kode, kita jalan. Oke, saya ngikutin. Kemudian saya serahkan kamera ke DM, DM-nya ngambil, saya mulai menjelajah. Nah, tiba-tiba DM kasih ini kalau ada bubble ray. Saya lihat bubble ray pun menyambut, dia besar benar-benar dengan warna totolnya yang sangat jelas. Tapi sayangnya strobe yang saya bawa itu tidak berfungsi. Jadi nggak bisa menghadirkan bagaimana warna indahnya di bersama Sophie di sana. Ya mungkin Sophie memang menginginkan seperti itu karena dalam diamnya. Nah, saya ambil kamera, kemudian saya shoot bubble ray itu, sampai dia turun ke bawah. Dan di palka depannya saya lihat lagi ada bubble ray lagi. Dia hanya terdiam berbaring seperti itu mendekap Sophie. Jadi saya ambil lagi itu sampai ke, saya nggak tahu istilah kapal ya, yang kayaknya itu ada kayak tempat tali yang untuk untuk tali swing atau apa. Nah, di situ dekat situ. Nah, kita putar 2 kali, kita tidak sempat ke ini karena 134 meter itu sangat panjang. Tapi separuh Sophie saya sudah jelajah. Dan begitu saya kembali ke atas, naik lagi ke atas. Kembali si penyambut tamu tadi itu mengiringi saya lagi untuk naik. Kita 18 menit di bawah. Dan sekali lagi, seharusnya juga saya berencana untuk mengambil Sophie secara utuh, saya bawa naik begini. Sekali lagi saya tidak mampu. Karena saya pikir kamera saya juga error. Apakah saya waktu itu berpikir lagi, apakah ini lagi narkosis karena di atas 45 meter. Apakah lagi narkosis atau apa? Ternyata waktu saya lihat modenya itu foto, bukan video, pantas gitu. Saya tekan, tek-tek, mati dia, tek-tek, mati. Sadar-sadarnya, padahal DM udah nunjuk ke bawah, di mana lambung kapal itu sampai ke bawah itu tidak terambil.
Ya mungkin enggak sekali ini WWET Explorer akan mengunjungi Sophie. Dan sebelum Sophie lebih retak, seharusnya ada sesuatu yang kita lakukan untuk Sophie Rickmers. Dan ada rencana besar yang saya rencanakan untuk Sophie. Selain tetap berada di sana, bagaimana biar Sophie tetap abadi di Teluk Pria Laut Sabang.